para Habib itu masih merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, ya silahkan minggat dari negeri ini. Nah, mereka sama sekali tidak punya sumbangsih apapun untuk negara dan bangsa ini. Leluhur mereka juga tidak sekeren leluhur kita. Leluhur mereka bikin kuburan aja, kubah atau kubah kecil-kecil palsu. Sementara leluhur bangsa Nusantara itu bisa bikin Borobudur, Prambanan, dan yang lain-lain yang banyak yang belum ditemukan. Dari segi apapun kita itu bangsa yang lebih besar. Tapi mereka mengajari baca sholat macam-macam. Ya mereka itu selalu begitu. Talbisul haq bil batil, mencampur yang hak dan yang batil untuk kepentingan mereka, untuk misi mereka melakukan penjajahan secara kultural, secara spiritual, secara kebudayaan. Jadi setelah para Habib keturunan imigran Yaman yang didatangkan pemerintah kolonial Belanda untuk membantu menjajah bangsa pribumi di masa lalu, yang mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, dan hari ini terbukti bahwa mereka bukan keturunan Nabi menurut hasil kajian ilmu kitab nasab maupun ilmu hasil tes DNA. Mereka ternyata keturunan Yahudi Askenazi. Artinya ke penipuan mereka mengenai klaim sebagai dzurriyyah Nabi hari ini kan sudah terbongkar. Nah, sekarang sudah terdesak. Muhyiddin Habib, Buddha Habib juga sudah sangat berkurang. Meskipun masih ada, tapi ya sangat berkurang. Semua yang membela mereka dengan dalil-dalil teks kitab nasab ternyata tidak bisa membuktikan bahwa mereka keturunan Nabi. Nah, sekarang itu saya lihat ada strategi baru. Saya dapat laporan itu. Habib-habib sekarang pada ramah-ramah semua. Masya Allah, subhanallah, antum ganteng, antum hebat, antum gitu. Waspadalah, karena ya sejak dulu itu strategi mereka begitu. Mereka itu membujuk, setelah terbujuk, kemudian kita sebagai orang Nusantara kan kalau dipangku itu, kalau huruf Jawa itu dipangku kan mati. Kalau udah dipuja-puji kan kita lupa diri. Kemudian disitulah kita ditindas, kita dibentak, kita dipersekusi. Dan memang ternyata memang ada ajaran di dalam klan mereka itu untuk menganggap yang lain itu rendah gitu. Ya persis seperti orang Yahudi kuno zaman dulu. Ya pokoknya di luar klan mereka itu mereka rendahkan. Dan ya siapa saja yang hari ini membela para Habib yang terbukti palsu, ya kan Allah itu menunjukkan siapa saja menjadi hilang kewibawaannya, hilang pengaruhnya, pelan-pelan diurai. Kalau dalam bahasa Sufisme itu ya haibahnya dicabut oleh Allah, pangkatnya dicabut oleh Rasulullah, karena membela orang yang sedang memalsu sebagai keturunan Nabi. Karena membela Habib itu ya sama dengan menghina Rasulullah beserta anak cucunya. Tuh. Oleh karena itu ya kita selalu mengajak ya sadarlah, rasionallah, dan untuk semuanya, karena memang para Habib itu memang secara ideologis memang dididik untuk membujuk, mempersuasi, kemudian menindas. Itu sudah menjadi ajaran turun-temurun mereka. Jadi ya saya sarankan ya untuk semuanya ya jauhilah Habib. Makanya saya kasih contoh di pintu gerbang pondok saya itu saya tulisi pemulung dan Habib dilarang masuk. Itu maksudnya saya tidak akan mau bergaul, santri saya juga saya kondisikan untuk tidak bergaul, tidak ketemu dengan para Habib. Saya juga sudah membuat manifesto keagamaan untuk tidak menghadiri acara yang diselenggarakan Habib, atau kalau saya menghadiri acara di situ ada Habib maka saya akan pergi, dan acara saya juga tidak boleh dihadiri Habib sampai mereka itu mengaku jujur apa adanya bahwa mereka bukan keturunan Nabi, bahwa mereka keturunan Yahudi Askenazi yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dijadikan antek-antek Belanda menjajah pribumi. Kalau mereka udah ngaku kayak begitu lah baru itu menjadi saudara kita. Kalau belum ya selamanya itu akan mereka itu ajaran-ajaran mereka itu menyimpang dari ajaran Islam.
dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau mereka ada oknum mereka bilang NKRI harga mati, hanya itu saja. Itu bagi saya menunjukkan bahwa mereka itu memang pada dasarnya dalam lubuk hati mereka itu tidak setuju dengan Pancasila, tidak setuju dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak setuju dengan kesetaraan dalam berwarga negara. Mereka pengennya menjadi kasta tertinggi, sebagaimana mereka nikmati ketika di zaman kolonial Belanda, bahwa mereka menduduki kasta nomor 2 setelah bangsa Eropa. Kasta pertama kan Eropa, kasta kedua itu bangsa yang diidentifikasikan sebagai bangsa di luar Indonesia seperti Tionghoa, Arab, India, dan pribumi itu bangsa Sudra. Makanya ada tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk. Nah, kalau mereka itu masih seperti itu, para Habib itu masih merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, ya silahkan minggat dari negeri ini. Nah, mereka sama sekali tidak punya sumbangsih apapun untuk negara dan bangsa ini. Leluhur mereka juga tidak sekeren leluhur kita. Leluhur mereka bikin kuburan aja, kubah atau kubah kecil-kecil palsu. Sementara leluhur bangsa Nusantara itu bisa bikin Borobudur, Prambanan, dan yang lain-lain yang banyak yang belum ditemukan. Dari segi apapun kita itu bangsa yang lebih besar. Jadi itu sekali lagi, kalau untuk masyarakat, kalau saya itu ada yang bertanya juga, bagaimana hukumnya menghadiri acara yang dibuat oleh Habib atau diisi oleh Habib? Kalau saya jelas tegas, haram hukumnya, itu dilaknat Allah. Kenapa begitu? Ya karena mereka jelas-jelas mengaku sebagai dzurriat Nabi, padahal mereka jelas-jelas bukan dzurriat Nabi. Nah, kita datangan berarti kita mendukung, kita mengakui klaim mereka. Ya laknatullah, dilaknat Allah. Tidak ada pahalanya, tidak ada dosa jelas. Dan di akhirat nanti ya masuk neraka. Fal yatabawa maq'adahu finnar, kan jelas kan hadisnya. Laknatullah, jelaskan itu hadisnya. Jadi jauhilah itu. Tapi mereka mengajari baca sholat macam-macam. Ya mereka itu selalu begitu. Talbisul haq bil batil, mencampur yang hak dan yang batil untuk kepentingan mereka, untuk misi mereka melakukan penjajahan secara kultural, secara spiritual, secara kebudayaan. Mereka selalu mencangkok-cangkok. Mereka ya kayak cara mereka bikin asap, mencangkok. Begitu juga wirid-wirid mereka itu harus ditinggalkan. Jadi ada misalnya Imam Rifai bikin rotib, kemudian diaku oleh si Abdullah Al-Haddad sebagai wiridnya. Kemudian bacaan hadiah Fatihahnya diubah-ubah gitu. Itu kan kurang ajar kayak gitu. Ibnu Duror misalnya, itu cuma plagiat atau jiplak dari Atibai. Kemudian diaku ini tulisanku. Nah, ini semua harus dihentikan. Jangan percaya pada hal-hal lalu, halusinasi dan apa ya kayak gitulah, nanti kualat, nanti ini semuanya itu harus dibuktikan secara ilmiah, secara rasional. Semua fenomena spiritual apapun, berkali-kali saya bilang, harus terkonfirmasi secara faktual, secara sains, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Itulah yang diajarkan Islam. Itu loh. Tapi ya kita lihat aja nanti beberapa tahun yang paling lama itu menurutku 3 sampai 5 tahun itu paling lama. Ini semua akan hukuman Allah akan datang kepada orang-orang yang masih terus-menerus menggunakan nama Rasulullah untuk merusak ajaran Rasulullah, untuk mengaku-ngaku sebagai dzurriat Rasulullah padahal bukan. Itu pastilah tabdilah disunatillah. Jadi saran saya jauhi Habib. Kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya kita menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Habib, ya haram hukumnya, haram. Titik. Laknatullah jelas. Dan tidak peduli, tapi kalau Mbah Wali Kutub zaman dulu mengatakan Habib itu dzurriat Nabi, ya Wali Kutub bisa salah, bisa keliru. Karena kewalian, kekutuban itu bukan soal data, soal ini soal kebersihan hati. Ya kan? Bukan soal hal-hal ilmiah seperti ini. Gitu loh. Jadi Wali Kutub juga bisa keliru, bisa salah. Yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru itu Rasulullah. Itu pun Rasulullah itu di dalam sejarah juga dijalankan Allah melakukan kekeliruan, tapi kalau Rasulullah yang melakukan kekeliruan saat itu juga langsung diluruskan oleh Allah, ditegur oleh Allah. Nah, itu surat At-Tahrim dan yang lain-lain itu 5 tuharrim wa ahallallahu lak, langsung ditegur oleh Allah seketika itu juga.
Nah kalau wali kutub ya biasa salah itu. Tapi apakah dengan salah itu wali kutub batal wali kutubnya? Ya tidak. Wali kutub tetap wali kutub. Apa jenis? Bisa salah, bisa keliru, tapi tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Dan zaman itu berubah. Zaman berubah itu sesuai dengan kebenaran yang diungkap oleh Allah. Misalnya sebagai contoh, misalnya Nabi Musa kan Nabi dan Rasul, tapi kan tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Ya karena Al-Quran belum turun. Kalau udah turun ya pasti mengamalkan, pasti membaca. Jadi jangan salahkan ketika Nabi Musa sudah salah, Nabi Musa nggak pakai Quran, berarti bukan Nabi, bukan Rasul. Ya enggak, ya tetap Nabi, tetap Rasul pada zamannya kan begitu.